Mas Roy 9 bulan, 9 bulan betul ya? 9 bulan. 9 bulan di penjara. Mas Roy maafkan Pak Jokowi. Kalau memang Mas Roy punya keyakinan Pak Jokowi dari belakangnya. Biarkan rakyat nanti yang menjawab. Karena ada yang yakin loh itu Pak Jokowi atau bukan. Mas Roy yakin. Karena jawaban itu jelas banget kemarin di gedung kura-kura. Pertanyaan saya satu, siapa yang menuntut Anda? Ya hakim dong, yang jaksa yang menuntut. Jadi jaksa, saya mau bilang, yang menuntut Roy Suryo bukanlah Jokowi. Jelas Pak Jokowi bukan jaksa, gimana sih? Ya, Enggak, jangan bicara dengan nada meremehkan begitu. Iya. Pak Jokowi itu sangat care, concern, peduli, melindungi kebebasan berekspresi. Dia adalah presiden yang berulang kali meminta agar undang-undang ITE itu direvisi, diubah. Gambar wajah saya yang unik-unik, yang aneh-aneh di sampul media, di sampul majalah, di media sosial, dan ramai sekali, aneh-aneh, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah buat saya. Ya, cuman memang selalu orang tuh pasti punya cara, Mas Aiman. Cara untuk melakukan dengan invisible hand. Buat teman-teman harus tahu ya, pembuatan undang-undang itu tidak dibuat atas dasar instruksi presiden. Bisa dua pihak yang melakukannya. Itu yang saya mau tanyakan. Apakah semua ini adalah orkestrasinya Pak Jokowi yang disebut Mulyono? Itu kan artinya orang akan berpikiran seperti itu. Bahwa yang di penjara ini adalah ulahnya Pak Jokowi atau Mulyono tadi. Saya bukannya ingin mengatakan mana buktinya. Tapi kan kalau Anda sampai menuduh, misalnya Pak Jokowi adalah seseorang yang menjalankan kekuatan untuk mengintervensi keputusan pengadilan, please gitu ya, tolong sampaikan petunjuknya mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan perdebatan antara Roy Suryo dan juga Ade Armando ya pada acara Rakyat Bersuara di iNews TV terbaru. Pada kesempatan itu Roy Suryo mengaku adalah korban dari Mulyono ya, alias Pak Joko Widodo. Roy Suryo masih tidak terima dirinya dulu divonis hukuman 9 bulan penjara ya atas unggahan memes Pak Jokowi yang diuploadnya di Twitter ya. Roy Suryo menyebut itu adalah ulah Pak Joko Widodo. Ade Armando pun membantahnya ya, dan terjadilah perdebatan sengit antara Roy Suryo dan juga Ade Armando. Oke, tanpa lama basa-basi, mari kita simak saja video berikut ini. Ya, menurut saya, kembali ke pertanyaan Anda tadi mengenai kaosnya Bung Roy Suryo itu, pun saya menganggap ya enggak lah, masa Anda adalah korban Mulyono? Kalau Mulyono itu maksudnya Jokowi ya. Itu yang saya mau tanyakan. Apakah semua ini adalah orkestrasinya Pak Jokowi yang disebut Mulyono? Itu kan artinya orang akan berpikiran seperti itu. Bahwa yang di penjara ini adalah ulahnya Pak Jokowi atau Mulyono tadi. Itu yang saya mau tanyakan. Kalau yang itu saya bantah. Bantah, oke. Saya bantah karena begini. Jadi nggak relevan kaosnya Mas Roy? Bukan yang nggak relevan. Karena kan kaitan begini. Gini sebentar. Di penjara. Iya, kemudian Mas Roy menyatakan bahwa saya ini korban Mulyono, kan gitu? Ya enggak dong, kalau itu kan yang menuntut dia bukan Pak Jokowi soal dia menghina, tanda petik ya. Di tuduhannya kan dia menghina. Putusan pengadilannya begitu. Apa? Putusan pengadilannya adalah saya dituduh telah menyerang kehormatan seseorang yang dipilih oleh lebih dari separuh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya satu, siapa yang menuntut Anda? Ya hakim dong, yang jaksa yang menuntut. Jadi saya mau bilang, yang menuntut Roy Suryo bukanlah Jokowi. Jelas Pak Jokowi bukan jaksa, gimana sih? Enggak, jangan bicara dengan nada meremehkan begitu. Iya. Ya, saya hanya ingin mengatakan pertanyaan yang Bung Aiman tadi adalah apakah di belakang orang-orang yang akhirnya ditahan seperti Roy Suryo, ya, itu ada Pak Jokowi di belakangnya. Betul, pertanyaan saya itu. Saya membantahnya. Kalau Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi yang menjadi mastermind dari upaya untuk memberangus kebebasan berekspresi ini, silahkan diungkapkan. Saya tidak percaya. Saya adalah orang yang percaya dari pengalaman saya selama ini bahwa Pak Jokowi itu sangat care, concern, peduli, melindungi kebebasan berekspresi. Dia adalah presiden yang berulang kali meminta agar undang-undang ITE itu direvisi, diubah, ditulis ulang, ya. Tapi yang menolak siapa? DPR-nya. Karena buat teman-teman harus tahu ya, pembuatan undang-undang itu tidak dibuat atas dasar instruksi presiden. Bisa dua pihak yang melakukannya, mengurusnya, merancangnya. DPR bersama pemerintah duduk sama-sama.
Nah, Presiden sudah bilang ini nggak sehat nih. Oke. Ya. Jadi maksudnya nggak mungkin itu ulahnya Pak Jokowi. Undang-undang ITE yang menjerat saja mau dikurangi kok oleh Pak Jokowi, itu kan? Itu maksud saya. Oke. Ya. Bung Roy ada pernyataan situ? Ya, cuman memang selalu orang tuh pasti punya cara, Mas Aiman. Cara untuk melakukan dengan invisible hand, cara untuk melakukannya dengan Nggak perlu dengan orangnya langsung. nggak perlu dengan orangnya langsung. Oke, ini kita nggak bicara siapa-siapa nih ya. Iya, di mana saja terjadi. Dan perlu juga mungkin orangnya tidak perlu kelihatan, tetapi orang-orang di seputarnya kelihatan. Termasuk kemarin ketika ada yang melaporkan saya, yang terakhir melaporkan tuh orang-orang yang mengatakan pasukan berani mati. Wah. Ini lewat beda dengan Pas Bata tadi. Ya lain lagi, ya gitu. Pas Banyak Bata, juga dilaporin. Pas Bata itulah pasukan bawah tanahnya Jokowi. Itu nulis juga di situ dia. Jelas betul. Pas Bata Jokowi. Pas Bata Jokowi, pasukan bawah tanahnya Pak Jokowi. Ya. Saya juga jadi lucu. Pasukan bawah tanah kok muncul ke atas tanah, ya. Itu kan nggak konsisten juga. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan, mungkin mereka menjilat, mereka sendiri mungkin yang ingin menjilat yang bersangkutan, bisa jadi. Tetapi kan mendiamkan saja dia. Kalau dia nggak setuju harusnya dia bilang, kamu nggak usah mengatasnamakan saya loh. Nah itu baru, itu saya angkat jempol kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan membiarkan saja, Mas. Ada pasukan-pasukan Dalam 10 tahun terakhir, Iya. itu adalah gaya Pak Jokowi bahwa kalau dia dihina ijazah SMA-nya itu palsu. Apakah dia membantahnya? Iya, dia bilang enggak, saya lulus SMA. Tapi apakah dia kemudian menuntut balik orang-orang yang mengajukan? Memang tidak, tapi kan Itu yang saya bilang. Sayangnya pengadilannya kan sampai dengan saat ini tidak berhasil atau tidak bisa membuktikan, ya, karena ada sistem. Ya kita tunggu saja lah, Mas Ade. Kita tunggu saja. Mungkin kemarin karena masih ada invisible hand yang ada. Tetapi kalau Maksudnya itu sudah invisible hand yang merupakan ya namanya invisible hand, kita nggak bisa nuduh kan. Ya karena invisible kita gini ya. Iya. Kita bicara tentang fakta ya. Aha. Saya bukannya sekedar ingin mencari-cari. Saya bukannya ingin mengatakan mana buktinya. Tapi kan kalau Anda sampai menuduh misalnya Pak Jokowi adalah seseorang yang menjalankan kekuatan untuk mengintervensi keputusan pengadilan, please gitu ya, tolong kan? sampaikan petunjuknya mana. Ya, Gak harus kita tunggu saja. Oke. Saja. Nggak usah kembaran. Ya, itulah tadi perdebatan antara Ade Armando dan juga Roy Suryo ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.